Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah batang humukin AC panjangnya 4 meter, masanya 12 kg. Pada titik B dan C dipasang penumpu seperti pada gambar. Penumpu di titik B berjarak 1 meter dari A. Tentukan besarnya gaya normal di titik B dan titik C. Coba kita amati gambarnya ya. Di sini saya punya batang humukin AC, ya kan? Panjangnya 4 meter. Kalau di sini 1 meter, berarti jarak penumpu B ke penumpu C itu sama dengan 3 meter. Ya, dari 4 dikurangi 1 meter. Kemudian katanya batang humukin AC ini masanya 12 kg. Karena humukin ya berarti nanti pusat masanya tepat berada di tengah-tengah batang. Nah, kira-kira dari sini ya. Berarti nanti di sini akan bekerja gaya berat batang. WAC sama dengan berapa? 12 kali 10, 120 Newton. Berat itu adalah massa kali gravitasi. Massa kali 10 meter per sekon kuadrat. Ya. Oke, kemudian di titik B, ini akan bekerja gaya normal. Kita misalkan NB, demikian juga di titik C ya. Ini akan bekerja gaya normal. Oke, ini kita misalkan NC. Nah, tugas kita di sini adalah menghitung berapa besarnya NB dan berapa besarnya NC. Nah, adik-adik, kalau ada soal semacam ini ya, berarti kita bisa menggunakan syarat kesetimbangan benda tegar. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara syarat kesetimbangan benda tegar, itu ada dua, ya. Syarat yang pertama itu adalah sigma F sama dengan 0. Ya, resultan gaya yang bekerja pada sistem itu sama dengan 0. Nah, sigma F sama dengan 0 itu bisa kita pecah menjadi dua. Ya kan? Sigma F X dan sigma FY. Nah, ini dua-duanya juga harus sama dengan 0. Ini adalah syarat yang pertama yang harus terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, ini yang sering kita gunakan adalah sigma torsi sama dengan 0. Ya, torsi itu adalah momen gaya. Kalau sigma torsinya sama dengan 0, ini artinya menjamin benda tersebut tidak berputar, ya, setimbang secara rotasi. Kalau sigma F sama dengan 0 itu setimbang secara translasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke ya. Nah, nanti yang kita gunakan adalah syarat yang kedua terlebih dahulu. Ya, jadi sigma torsi sama dengan 0. Kalau torsi itu rumusnya adalah tau sama dengan R kali F kali sin theta. Nah, ini sudah sering kita bahas ya. Jadi ketika kita mengerjakan soal-soal berkaitan dengan dinamika rotasi, nah kita sudah sering membahas hal ini. Jadi ini kita sisipkan singkat aja bagi adik yang agak sedikit lupa. Jadi yang namanya momen gaya itu rumusnya adalah RF sin theta. R itu adalah jarak gaya ke poros ya adik ya. Kemudian F itu adalah gaya. Nah, theta itu adalah sudut yang terbentuk antara R dan F. Kemudian ingat, yang namanya momen gaya itu besaran vektor. Selain punya besar, punya nilai, momen gaya juga punya arah. Kalau yang searah dengan jarum jam, biasanya tandanya plus. Kalau yang berlawan dengan jarum jam, nah biasanya kita beri tanda minus. Ya. Oke, kita kembali ke soal. Berarti kita gunakan syarat yang kedua terlebih dahulu. Ya, berarti sigma torsi sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah kita tentukan porosnya. Ya, kalau di soal ini kita sepakati porosnya ada di titik B ya dek ya. Jadi sigma torsi di B sama dengan 0. Sebenarnya boleh-boleh saja adik-adik memilih porosnya di titik C ya. Tergantung nanti mana yang ketemu dulu. Kalau misalkan sebagai contoh ya, titik B ini kita jadikan poros, maka nanti yang ketemu dulu itu adalah NC. Mengapa? Karena di awal NB ini sudah kita coret. Masih ingat konsepnya ya, kalau ada gaya bekerja pada poros, maka gaya tersebut tidak menghasilkan momen gaya. Ya, jadi kalau ada gaya bekerja pada poros, ya berarti kan jarak antara gaya ke poros itu kan sama dengan 0. Nah, 0 kali bilangan berapapun, ya sama dengan 0. Nah, makanya di awal sudah langsung bisa kita coret ya, kalau ada gaya yang bekerja pada poros. Berarti tinggal ada dua gaya di sini, yaitu WAC dan NC. Nah, coba kita bayangkan ya. Kalau misalkan di titik B ini kita jadikan poros, NC ini akan cenderung memutar batang AC berlawanan dengan jarum jam. Ya kan? Berarti nanti kalau kita gambar, nah kurang lebih seperti ini. Sebaliknya, WAC itu akan cenderung memutar batang AC searah dengan jarum jam. Nah, maka nanti secara matematis kalau ini saya tulis torsi 1
kemudian yang ini adalah torsi 2, supaya sigma torsi B sama dengan 0, ya, maka torsi 1, momen gaya yang berlawanan dengan jarum jam itu harus sama dengan torsi 2, momen gaya yang searah dengan jarum jam. Saya tulis ini ya. Jadi torsi 1 sama dengan torsi 2. Oke, torsi rumusnya adalah Rf sin theta ya. Berarti kalau torsi 1 nanti rumusnya adalah NC ya kan dikalikan dengan R. R itu adalah jarak gaya ke poros. Berarti jarak NC ke titik B. Nah, berapa jaraknya? Berarti sama dengan jaraknya B ke C. Nah, di sini tadi sudah kita hitung ketemunya 3 meter. Berarti NC kali 3. Ya kan? Nah, sekarang kita bergeser ke torsi 2. Torsi 2 berarti nanti rumusnya adalah Rf sin theta. Nah, R itu adalah jarak WAC ke poros. Ya. Jadi jarak WAC ke titik B. Kalau ini 3 meter, ya kan? Kemudian WAC itu berada pada tengah-tengah batang. Berarti kalau panjang batangnya itu 4 meter, maka segini itu kan 2 meter. Betul ya? Jadi ini 2 meter, yang ini 2 meter. Nah, kalau ini 3 meter, segini 2 meter, berarti jarak WAC ke titik B ini tinggal 1 meter. Nah, bisa bayangkan ya. Berarti langsung saja nanti torsi 2 sama dengan R kali F kali sin theta. R-nya itu sama dengan 1. Nah, W-nya sama dengan 120. Kalau theta jelas ya. Sin 90 itu sama dengan 1. Ini kan tegak lurus semuanya. Sudutnya selalu 90 derajat. Ya, ini 90, ini juga 90. Oke ya. Jadi NC kita dapatkan sama dengan berapa? 120 dibagi 3 sama dengan 40 Newton. Oke ya. Sekarang kita akan menghitung NB. Nah, untuk menghitung NB kita bisa menggunakan syarat kesetimbangan yang pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Dalam hal ini adalah sigma FY. Ya, sigma F yang searah dengan sumbu Y. Karena NC, kemudian NB, WAC itu adalah gaya-gaya yang bekerja searah dengan sumbu Y. Berarti syarat yang kedua adalah sigma FY sama dengan 0. Coba gaya yang ke atas NB dan NC, ya kan, gaya yang ke bawah WAC. Berarti logikanya supaya sigma FY sama dengan 0, ya, resultan gaya yang searah sumbu Y itu sama dengan 0, maka gaya yang ke atas kalau ditotal, dijumlah harus sama dengan gaya yang ke bawah. Ya, jadi secara matematis nanti bisa kita tulis NB ditambah NC sama dengan WAC. Nah, NC-nya sudah ada, berarti NB ditambah NC, tadi sudah ketemu 40 Newton ya, sama dengan WAC. WAC-nya 120 Newton. Jadi NB sama dengan 120 dikurangi 40 sama dengan 80 Newton. Nah, artinya jika ditanya berapa besar gaya normal di titik B, jawabannya adalah 80 Newton. Berapa besar gaya normal di titik C? Jawabannya adalah 40 Newton. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Jangan lupa bagi adik yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe, kemudian klik like dan share di sosial media kalian. Tetap semangat, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.